Shalom buat anak ibu semuanya, jumpa lagi dengan ibu kembali. Ibu harap pagi hari ini kamu tetap dalam keadaan sehat, sudah sarapan dan sudah mandi. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1 PB3, mata pelajaran bahasa Indonesia mengenai wawancara. Lalu IPA mengenai pelestarian sumber daya alam, namun yang mau dibahas di sini bagian tumbuhan terlebih dahulu. Nah, mengenai wawancara nanti Ibu akan menjelaskan apa itu wawancara. Lalu mengenai bagian tumbuhan, Ibu akan menjelaskan bagian-bagian tumbuhan, dan pertama sekali itu dikhususkan dulu mengenai akar. Nah, selamat menyaksikan video pembelajaran dari Ibu. Tuhan memberkati. Bagian tumbuhan yang pertama itu ada akar, ada batang, ada buah, ada daun, dan ada bunga. Nah, namun untuk pertama sekali kita akan membahas bagian akar terlebih dahulu. Akar merupakan bagian tumbuhan yang arah tumbuhnya ke dalam tanah. Akar biasanya berwarna keputih-putihan atau kekuning-kuningan. Nah, bentuk akar ini sebagian besar meruncing pada ujungnya, dan bentuk runcing memudahkan akar menembus tanah. Nah, sekarang kita akan membahas bagian-bagian akar. Yang pertama, inti akar. Nah, inti akar ini terdiri atas pembuluh kayu dan pembuluh tapis. Pembuluh kayu ini berfungsi mengangkut air dari akar ke daun. Pembuluh tapis berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Bagian akar yang kedua, rambut akar. Nah, rambut akar ini atau disebut dengan bulu-bulu akar berbentuk serabut halus. Rambut akar terletak di dinding luar akar, berfungsi mencari jalan di antara butiran tanah. Hal ini yang menyebabkan akar dapat menembus masuk ke dalam tanah. Nah, selain itu juga rambut akar juga berfungsi menyerap air dari dalam tanah. Selanjutnya yang terakhir, bagian tudung akar. Nah, bagian tudung akar ini terletak di ujung akar. Bagian ini melindungi akar saat menembus tanah. Itulah bagian-bagian akar. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai jenis-jenis akar. Akar dikelompokkan menjadi dua, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Yang pertama, akar serabut. Akar serabut ini berbentuk seperti serabut. Ukuran akar serabut relatif kecil. Tumbuhan di pangkal batang dan besarnya hampir sama. Akar semacam ini dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu atau disebut dengan monokotil. Nah, contohnya itu pada tumbuhan kelapa, rumput, padi, jagung, dan tumbuhan hasil mencangkok. Jenis akar yang kedua yaitu akar tunggang. Akar tunggang ini akar yang terdiri atas satu akar besar yang merupakan kelanjutan batang. Nah, sedangkan akar-akar yang lain merupakan cabang dari akar utama. Perbedaan antara akar utama dan akar cabang sangat nyata. Nah, jenis akar ini dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua atau disebut dengan dikotil. Nah, contohnya pada tumbuhan kedelai, mangga, jeruk, dan melinjo. Nah, jadi perbedaannya itu akar serabut dengan tunggang. Kalau akar serabut dia lebih halus dan relatif kecil. Kalau akar tunggang dia itu besar ya, nah ukurannya. Nah, itulah dia jenis-jenis akar. Selanjutnya, fungsi akar. Nah, fungsi akar itu terdiri atas yang pertama menyerap air dan zat hara atau disebut dengan mineral. Yang kedua, menunjang berdirinya tumbuhan. Yang ketiga, sebagai alat pernapasan. Yang keempat, sebagai penyimpan makanan cadangan. Itulah
itulah fungsi akar yang Ibu berikan. Namun nak, ternyata manusia juga sering menggunakan akar tumbuhan untuk keperluan hidupnya. Nah, contohnya sebagai sumber makanan. Contohnya itu pada ubi kayu, ubi jalar, dan wortel. Sebagai bahan obat-obatan. Contohnya itu jahe, kunyit, dan akar pepaya. Lalu sebagai parfum, contohnya akar bit. Sebagai bumbu, contohnya jahe, kunyit, dan laos. Nah, ternyata manfaat akar ini sangat banyak. Ada yang manfaatnya untuk manusia, ada manfaatnya untuk tumbuhan. Itulah dia fungsi akar. Wawancara. Wawancara yaitu tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber, untuk memperoleh data, keterangan, atau pendapat tentang suatu hal. Nah, wawancara ini bisa dikatakan sebuah proses komunikasi. Dan yang dimaksud dengan pewawancara anak ibu itu orang yang mengajukan pertanyaan. Nah, dimaksud dengan narasumber itu orang yang memberikan jawaban atau pendapat atas pertanyaan dari pewawancara. Lalu orang yang bisa dijadikan sebagai narasumber itu orang yang ahli di bidang yang berkaitan dengan informasi yang kita cari. Nah, maksudnya di sini kalau kita mau mendapatkan sebuah informasi, otomatis narasumber itu tahu apa yang kita butuhkan informasinya. Misalnya, kalau kita membutuhkan sebuah informasi mengenai permainan sepak bola, otomatis narasumber kita itu seorang pemain sepak bola, karena dia yang tahu bagaimana teknik-teknik permainan sepak bola. Nah, tujuan wawancara ini untuk mendapatkan informasi mana sang pewawancara menyampaikan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang diwawancarai. Itulah maksud dari wawancara. Nah, anak-anak ibu, ada beberapa hal yang harus dihindari ketika kita mau atau ketika wawancara sedang berlangsung. Nah, itu yang pertama, menyampaikan pertanyaan yang sudah umum atau pasti jawabannya. Yang kedua, menanyakan pertanyaan yang inti jawabannya sama dengan pertanyaan sebelumnya. Yang ketiga, meminta narasumber untuk mengulang-ulang jawabannya. 4. Memotong pembicaraan narasumber. 5. Bersikap lebih pandai dari narasumber. Nah, maksud dari kelima hal tersebut ini, ketika kita melakukan wawancara dengan narasumber, kita jangan menanyakan pertanyaan yang sudah umum, yang pertanyaannya itu sudah pasti orang lain tahu. Nah, lalu pertanyaannya yaitu jangan mengenai yang sudah ada jawabannya. Maksudnya begini nak, kamu membuat pertanyaan tapi pertanyaan itu adalah sebuah jawabannya. Itu dia. Lalu jangan meminta si narasumber mengulangi jawabannya, itu tidak boleh. Kalau kita mau wawancara si narasumber, ketika dia menjawab pertanyaan kita, jangan kita menyuruh narasumber untuk mengulangi jawabannya, itu tidak boleh ya. Lalu jangan kita bersikap lebih tahu dari informasi atau pertanyaan yang kita tanyakan ke narasumber. Maksudnya di sini, ketika narasumber menjawab pertanyaan kita jangan seperti seseorang yang lebih tahu dari narasumber, itu tidak boleh ya. Itu harus kamu pahami. Nah, selanjutnya langkah-langkah wawancara. Nah, langkah-langkahnya itu ada 7 Ibu berikan. Yang pertama,
menentukan topik wawancara. Maksudnya kita tentukan dulu pembahasannya tentang apa ya wawancara kita, itu dia. Yang kedua itu menentukan tujuan wawancara. Nah, dalam sebuah wawancara itu memang ada tujuannya, Nak. Tujuannya apa? Untuk apa kamu melakukan wawancara itu? Itu dia. Yang ketiga, menyusun daftar pertanyaan. Nah, kalau kita mau melakukan wawancara, terlebih dahulu kita buat dulu daftar pertanyaannya. Nah, daftar pertanyaannya ini yang berhubungan dengan informasi yang kita butuhkan. Itu dia ya. Lalu menentukan narasumber. Kamu tentukan dulu narasumbernya siapa. Maksudnya di sini kalau kita membutuhkan sebuah informasi tentang permainan sepak bola, otomatis kita menentukan narasumber yang memang mengerti permainan sepak bola. Berarti pemain sepak bola. Kamu tentukan siapa orangnya dan apakah orang itu bersedia atau tidak. Lalu yang kelima, melakukan wawancara. Nah, setelah kamu menyiapkan keempat poin itu, kamu lakukanlah wawancara tersebut kepada si narasumber. Nah, ketika melakukan wawancara itu, yang keenam, mencatat pokok-pokok wawancara. Nah, kamu catatlah pokok-pokok wawancara itu, maksudnya jawaban-jawaban dari si narasumber yang penting-penting. Nah, jangan lupa untuk nomor 6 itu mendukung, jangan lupa alat perekamnya, bisa itu handphone, bisa itu alat tulis. Itu dia untuk mendukung poin ke-6, mencatat pokok-pokok wawancara. Lalu ke-7, menyusun laporan wawancara. Nah, setelah kamu melakukan wawancara dan mencatat hal-hal penting, jawaban-jawaban informasi dari narasumber, lalu kamu susun laporannya. Laporan itu berupa bagaimana? Nah, laporannya itu berupa wacana, bentuk paragraf. Itulah langkah-langkah melakukan wawancara. Nah, Ibu akan menjelaskan bagaimana ketika kita mau melakukan wawancara ya. Nah, pada saat kita mau melakukan wawancara, yang pertama sekali itu memperkenalkan diri dan menyebutkan tujuan wawancara kita. Yang kedua, menyebutkan nama narasumber dengan benar. Kamu berarti sudah terlebih dahulu profil, maksudnya di sini biodatanya si narasumber, namanya, tempat tanggal lahirnya, alamatnya, keluarganya. Itu dia, kamu harus tahu terlebih dahulu biodata si narasumber itu, jadi supaya tidak salah. Yang ketiga, bersikap sopan terhadap narasumber. Jadi kalau kita mau mewawancarai narasumber harus bersikap sopan ya, Nak, tingkah laku kita, moral kita. Yang keempat, pertanyaan harus sesuai dengan tema. Nah, maksudnya di sini kita membuat pertanyaan itu harus sesuai dengan tema pembahasannya tentang apa. Jangan tidak sesuai dengan pembahasan ya. Misalnya begini, kalau kita mau mencari informasi tentang bagaimana permainan sepak bola. Nah, ternyata ketika di tengah pertanyaan kamu menanyakan mengenai keluarganya. Nah, itu tidak boleh. Nanti si narasumber akan marah, dia tidak akan suka. Itu dia. Hindari pertanyaan yang berbelit dan membingungkan. Nah, maksudnya di sini kalau kita mau membuat pertanyaan, jangan membuat si narasumber bingung. Pertanyaannya itu harus jelas ya, membuat pertanyaan itu harus jelas. Yang keenam, jadilah pendengar yang baik saat wawancara. Nah, jadi kalau ketika narasumber menyampaikan informasi, menjawab pertanyaan dari kita, kita harus mendengarnya dengan baik, dengan serius. Jangan kita tidak fokus, harus fokus ya, Nak. Nanti si narasumber akan kecewa gitu. Jadi kita harus mendengarnya dengan baik dan jangan memotong pembicaraan si narasumber. Yang ketujuh, jangan berdebat dengan narasumber. Nah, maksudnya di sini ketika narasumber menyampaikan pendapatnya, kita jangan memotong. Kita jangan berdebat. Kita jangan bilang bahwa apa yang disampaikan si narasumber itu tidak benar. Itu tidak boleh ya, Nak. Yang kedelapan, mencatat semua informasi penting untuk mempermudah dalam membuat laporan. Nah, maksudnya di sini
Seperti yang tadi Ibu jelaskan, langkah wawancara, mencatat pokok-pokok wawancara. Kamu harus mempersiapkan alat-alatmu, alat perekam, bisa handphone, lalu alat catat, alat tulis. Supaya apa? Ketika kamu buat laporan, sudah ada catatan-catatan kamu, pertinggal kamu. Itu dia. Yang ke-9, mengucapkan terima kasih bila wawancara telah selesai. Jadi harus diingat, untuk mengawali wawancara kita, jangan lupa ucapkan salam, menanyakan kabar. Untuk mengakhiri wawancara kita, jangan lupa mengucapkan terima kasih dan mengucapkan salam juga. Itulah mengenai wawancara. Kamu sudah menyaksikan video penjelasan yang Ibu berikan tadi mengenai tugas. Itu ada di halaman 20. Itu ada mengenai penjelasan bagian tumbuhan, akar, bunga, daun, batang, buah, dan biji. Nah, tugas kamu di bahasa Indonesia, kamu membuat 10 pertanyaan. 10 pertanyaan saja, tidak perlu dibuat jawabannya, pertanyaan saja. Membuat 10 kalimat pertanyaan itu berdasarkan dari penjelasan bagian tumbuhan di halaman 20. Jangan lupa cantumkan tanggal di tugas itu, tanggal 29 September 2020 ya nak. Lalu pada tugas IPA itu di halaman 21 ada wacana setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat. Nah, itu juga kamu tulis wacananya. Nah, mengenai soal itu ada di halaman 21 dan halaman 22. Ada 3 soal. Soal pertama, apa kewajibanmu terhadap tumbuhan yang ada di sekitar? Soal yang kedua, manfaat apa yang bisa kamu peroleh dari bunga? Soal yang ketiga, apabila tumbuhan berbunga wangi, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Itu pada mata pelajaran IPA. Ibu ulangi, bahasa Indonesia di halaman 20 itu ada penjelasan mengenai bagian tumbuhan. Kamu tulis wacananya. Lalu soalnya itu kamu membuat 10 kalimat pertanyaan berdasarkan penjelasan bagian tumbuhan itu. Untuk IPA di halaman 21 dan 22, di halaman 21 wacananya itu ditulis, lalu soalnya itu ada di halaman 21 dan 22, nomor 1 itu 20 di halaman 21, nomor 2 dan 3 ada di halaman 22. Terima kasih sudah menyaksikan video penjelasan dari Ibu. Jangan lupa diakhiri dengan doa. Tetap sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.